Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Yuniar Sanda dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membawakan berita tentang inflasi ekonomi yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2022. Yang pertama, penyebaran inflasi di Korea Selatan. Inflasi Korea Selatan pada Juli 2022 melesat 6,3% secara tahunan atau yang tertinggi dalam hampir 24 tahun terakhir. Berdasarkan data statistik Korea yang dirilis Selasa, 2 Agustus 2022, inflasi tersebut lebih tinggi dari Juni 2022 sebesar 6% dan sesuai dengan proyeksi para ekonom. Terakhir kali terjadi inflasi yang lebih tinggi pada November 1998 sebesar 6,8%. Sementara itu, inflasi Juli 2022 secara bulanan tercatat sebesar 0,6%. Realisasi itu sedikit di bawah inflasi bulanan pada Juni 2022 sebesar 0,6%, namun di atas konsensus ekonom sebesar 0,4%. Adapun tingginya inflasi tersebut membuat sentimen pengetatan lebih lanjut. Kebijakan Bank Sentral negara tersebut kian menguat. Pasalnya, inflasi tahunan terus berada di atas target sebesar 2% selama 16 bulan berturut-turut. Bank of Korea pun telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,25% dari 0,5% selama setahun terakhir. Kembali lagi dengan saya Fiska Talita Hayu. Yang kedua, penyebab inflasi. Inflasi merupakan suatu masalah ekonomi yang sangat besar, terutama bagi negara-negara berkembang karena potensi inflasi itu memang rawan di negara-negara berkembang. Sumber utama terjadinya inflasi di negara berkembang ada beberapa faktor, seperti defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian berimbas pada peningkatan jumlah uang beredar. Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, probabilitas inflasi dapat disebabkan oleh permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi. Berikut adalah faktor penyebab inflasi. Faktor permintaan, demand pull inflation. Penyebab inflasi yang pertama disebabkan oleh permintaan yang timbul karena adanya pertambahan jumlah uang yang beredar dalam jangka pendek. Pertamanya, jumlah uang yang beredar jangka pendek ini bisa berdampak terhadap suku bunga, bisa mengalami penurunan sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya peredaran mata uang jangka pendek, maka perubahan harga bangunan barang pun akan naik secara signifikan. Penawaran atau cost push inflation atau supply shock inflation. Faktor yang kedua disebabkan penawaran yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM. Lepas, campuran mixed inflation. Inflasi campuran disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran. Perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang atau permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal itu menjadikan faktor produksi dan ketersediaan barang akan down dan barang pengganti akan dikurangi, terbatas, dihilangkan. Momen ini biasanya digunakan oleh para penjual untuk kenaikan harga barang secara drastis. Ekspektasi, expected inflation. Umumnya perilaku masyarakat memang haruslah forward looking dan adaptasi terhadap isu-isu nasional ataupun global terhadap ekonomi. Hal seperti inilah yang disebut sebagai ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi. Harapan atau ekspektasi masyarakat tersebut menyebabkan terjadinya demand pull inflation ataupun cost push inflation. Kembali lagi bersama saya Gevira Virus Nuri Rabani. Yang ketiga, akibat atau dampak inflasi. Inflasi yang terjadi di berbagai negara membuat pemerintah mencari ide agar stabilitas ekonomi bisa terjaga. Pemerintah Korea Selatan kini menarget gaji para pejabat agar dipotong. Ide itu diungkap oleh Perdana Menteri Han Duck-soo agar para pejabat pemerintah dikurangi gajinya untuk mengurangi dampak inflasi. Yang kedua, Bank Sentral Korea Selatan juga berencana untuk menaikkan tingkat suku bunga. Dewan Kebijakan Moneter dari Bank of Korea setuju agar benchmark 7-day repo naik ke 2,5%. Harga konsumen di Korea Selatan naik 6,3% pada Juli dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Data resmi menunjukkan pada Selasa sesuai dengan ekspektasi dan percepatan harga tercepat sejak November 1998 menurut laporan Reuters. Yang keempat, upaya pemerintah dalam menangani inflasi. Menteri Keuangan Korea Selatan Cho Kyung-ho telah meminta perusahaan-perusahaan swasta agar tidak terlalu banyak meningkatkan gaji sebab itu juga bisa memperparah inflasi.
Kembali lagi bersama saya Mona Yuniar Sanda. Keempat, upaya pemerintahan dalam menangani inflasi. Menteri Keuangan Korea Selatan Cho Kyung-ho telah meminta perusahaan-perusahaan swasta agar tidak terlalu banyak meningkatkan gaji. Sebab itu juga bisa memperparah inflasi. Han berkata pemerintah berusaha agar pihak swasta mau mengikuti rencana pemerintah dalam melawan inflasi. Bank Sentral Korea Selatan menambah gelombang pengetatan suku global dengan meningkatkan tingkat suku bunga pembelian kembali 7 hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,5%. Kenaikan suku bunga menyoroti rasa urgensi di antara pembuat kebijakan untuk mengatasi inflasi setelah Bank pekan lalu memperingatkan kemungkinan inflasi akan tetap dalam kisaran 4% di masa mendatang. Calon gubernur baru Bank of Korea, Ri telah menjelaskan bahwa dia melihat inflasi sebagai kekhawatiran yang mendesak menjelang sidang konfirmasi parlemen pada 19 April 2022. Hanya sekian berita tentang inflasi ekonomi Korea Selatan tahun 2022 yang dapat kelompok saya sampaikan. Jika ada kurangnya kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.